Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Pelajar-pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Sistem demokrasi berkembang begitu pesat di dunia melewati sistem-sistem kenegaraan yang pernah ada di muka bumi ini. Di Indonesia, sistem demokrasi masih dianggap sebagai sistem yang masih sangat relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang demokratis sangat penting dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Dalam kehidupan yang demokratis, maka terjamin adanya asas kedaulatan rakyat, hak-hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum, sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pentingnya kehidupan yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Budaya demokrasi dapat menghindari tindak kesewenang-wenangan terhadap warga negara karena negara demokrasi mengakui supremasi hukum. Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dulu tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat, dan lain-lain. Karena para penguasa sering merasa terganggu kekuasaannya, ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para penguasa bersikap demikian. Memungkinkan setiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Pada hakikatnya, sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut terdapat hal-hal berikut: persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab, pemilihan umum. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum mengatur bagaimana setiap warga negara seharusnya bertindak, berperilaku, serta bersikap. Setiap warga negara yang dimaksud adalah setiap orang dari setiap kelompok dan golongan, baik kelompok bawah, kelompok tengah, maupun kelompok atas. Setiap tindakan dari warga negara diatur oleh undang-undang, termasuk di dalamnya adalah tindakan para penguasa, di mana posisi penguasa tidak boleh semena-mena dalam bertindak karena terdapat hak-hak rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa. Begitu sebaliknya, penguasa juga memiliki hak atas rakyatnya. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh memandang siapapun. Hukum harus dijalankan dengan adil dan benar. Untuk menjalankan prinsip hukum yang adil, tidak memandang siapapun yang bermasalah, dengan hukum harus diberikan pengadilan. Maka hukum harus dilengkapi dengan penegak hukum yang tegas dan bijaksana, yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, bebas dari pengaruh penguasa. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat dan penguasa hanya menjalankan kekuasaan berdasarkan aspirasi dan keinginan dari rakyat. Oleh sebab itu, rakyat harus memiliki perwakilan dalam parlemen.
selaku lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah dan lembaga legislatif harus memperhatikan setiap aspirasi dari rakyat. Oleh karena peraturan yang dikeluarkan harus mewadahi keinginan dari masyarakat yang sangat beragam, terlebih di Indonesia. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokratis, semua hal harus dijalankan dengan prinsip keadilan, termasuk di dalamnya adalah persoalan ekonomi. Pendistribusian ekonomi perlu diperhatikan, karena jika keadaan terlalu senjang antara yang miskin dan yang kaya, maka akan terjadi banyak kekacauan. Oleh sebab itu, harus ada keberpihakan negara dalam hal ini pemerintah terhadap warga negara yang tidak beruntung tersebut. Di beberapa negara maju misalnya, mereka menyediakan tempat tinggal untuk tunawisma yang dapat dipakai secara bersama-sama. Hal ini adalah salah satu contoh perlindungan negara terhadap warga negara yang tidak mendapat distribusi ekonomi yang baik. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Beberapa tahun lalu, pemerintah memiliki program subsidi atau berupa uang tunai yang langsung diberikan kepada warga negara yang berhak menerimanya. Kebebasan yang bertanggung jawab. Negara demokratis selalu memperhatikan kebebasan warga negaranya. Kebebasan tersebut termasuk kebebasan dalam berpendapat, kebebasan pers, kebebasan dalam beragama, dan kebebasan berserikat atau berkumpul. Namun demikian, setiap hak seseorang selalu dibatasi oleh hak orang lain. Oleh sebab itu, kebebasan-kebebasan tersebut harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Pemilihan umum. Pemilihan umum mutlak diadakan dalam negara yang menganut sistem demokratis. Dalam pemilihan umum, rakyat dimungkinkan untuk mengganti penguasa yang tidak mereka kehendaki, dan sebaliknya melanjutkan kekuasaan yang mereka inginkan. Membangun demokrasi di lingkungan keluarga. Membangun demokrasi dapat dimulai dari lingkup lingkungan keluarga terlebih dahulu. Berikut contoh yang bisa dilakukan dalam membangun demokrasi di lingkungan keluarga, yaitu berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, saling menghormati dan menyayangi, menghormati dan menghargai semua anggota keluarga sesuai kedudukannya, memahami tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, mengatasi dan menyelesaikan semua masalah keluarga dengan cara musyawarah mufakat, saling menghargai berbagai perbedaan yang ada antara anggota keluarga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Membangun demokrasi di lingkungan sekolah. Membangun demokrasi di lingkungan sekolah merupakan hal penting yang harus dipelajari oleh siswa-siswa calon penerus bangsa. Berikut contoh yang bisa dilakukan dalam membangun demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu penyelenggaraan pemilihan pengurus kelas dan organisasi sekolah dengan musyawarah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan OSIS atau kegiatan sekolah lainnya, ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah, misalnya dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, melaksanakan semua kewajiban sekolah, saling menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman sekolah berdasarkan suku, ras, agama, harta, dan kedudukan orang tuanya, mengeluarkan pendapat dengan cara yang baik. Membangun demokrasi di lingkungan masyarakat. Membangun demokrasi di lingkungan masyarakat merupakan suatu hal terpenting dalam menciptakan masyarakat yang berjiwa demokratis. Berikut contoh yang bisa dilakukan dalam membangun demokrasi di lingkungan masyarakat, yaitu
ikut serta dalam pemilihan pengurus organisasi masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, mengatasi segala masalah yang ada dengan jalan musyawarah dan pikiran jernih, ikut serta memberikan usulan dan saran bagi kemajuan masyarakat dengan cara yang benar, saling tenggang rasa sesama warga, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jika menjadi perangkat pejabat masyarakat, maka wajib dengan terbuka menerima dengan lapang dada segala aspirasi masyarakat dan menjalankan semua program kemasyarakatan yang ada dan wajib menyalurkan dana untuk masyarakat dengan benar. Membangun demokrasi di lingkungan berbangsa dan bernegara. Membangun demokrasi di lingkungan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang utama dalam mewujudkan negara yang demokrasi, di mana nilai-nilai luhur demokrasi dapat menjadi dasar sistem dari sebuah pemerintahan suatu negara. Berikut contoh yang bisa dilakukan dalam membangun demokrasi di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu pemimpin selalu mendengar dan menghargai pendapat rakyat dan masyarakatnya, pemimpin yang memiliki kejujuran dan integritas, pemimpin yang mempunyai rasa malu dan tanggung jawab terhadap amanat penderitaan rakyat, mengutamakan musyawarah untuk setiap masalah yang ada, musyawarah mufakat sesuai ciri-ciri demokrasi Pancasila, mengeluarkan pendapat dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang berlaku, misalnya tidak mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum, ikut serta dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, baik secara pasif menjadi pemilih maupun secara aktif menjadi pemilih dan dipilih, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.